Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar dan pemirsa Embun Pagi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bangun dalam rangka menyambut, menyongsong ibadah puasa yang akan sebentar lagi sama-sama kita laksanakan. Tidak mudah memang, tidak ringan memang. Dalam kondisi kita masih terlelap tidur, dibangunkan untuk sama-sama sahur dalam rangka mempersiapkan diri kita agar nanti siap menjalankan puasa dengan baik. Kalau tidak ada keimanan pada diri kita, kalau tidak ada keyakinan pada diri kita untuk meraih kemenangan, meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak kita laksanakan. Ya, waktu-waktunya nikmat tidur, ya kita harus bangun, harus makan sahur, dan ini bukan di saat yang biasanya kita makan, tentu tidak merasa enak, tidak merasa nyaman. Tetapi karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita kesampingkan. Semua kita kalahkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan satu tema sebagai pengantar sahur kita, yaitu kenikmatan orang yang berpuasa. Nikmat itu kalau kita pahami dari pengertiannya adalah satu kebahagiaan yang sampai, satu kebaikan yang sampai pada seseorang, baik berupa material ataupun non-material. Ya, sehat itu nikmat, iman itu nikmat, ilmu itu nikmat, agama itu nikmat, harta itu nikmat, kedudukan itu nikmat, ya, keluarga itu nikmat, pendengaran yang sempurna, ya, jasad kita yang sempurna, itu juga nikmat yang Allah berikan, limpahkan kepada kita semuanya. Dalam konteks kita beragama, maka nikmat hakiki yang sesungguhnya apabila kebaikan yang sampai pada diri kita itu adalah kebaikan yang Allah ridho. Kebaikan yang ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita bisa mencapai satu kenikmatan sebagai bagian dari orang-orang yang berpuasa, akan kami sampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal libni adama yudha'afu al hasanatu asru amsalihha illa sab'i mi'atin dikfin. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa anna ajzibi. Jadda'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu indallahi mirrihil misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Bagi orang berpuasa ada 2 kegembiraan yang dirasakannya.
yaitu gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Pendengar dan pemirsa Embun Pagi rahimakumullah, hadis ini istimewa. Ya, Rasulullah menggambarkan kepada diri kita ada dua ibadah secara umum yang sangat-sangat istimewa. Yang pertama, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita satu kebaikan yang kita kerjakan, kita laksanakan dibalas 10 sampai 700 kali. Ini satu perniagaan yang tidak pernah kita jumpai di kehidupan kita. Muamalah dengan manusia sampai 700 kali. Dan ini jaminan dari Allah. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak ada PHP. Ini dipastikan. Ya, kalau Allah itu memberikan satu janji pasti dipenuhi. Ya. Mengapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan janji satu kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali? Karena sesungguhnya kecenderungan kita sebagai manusia itu memperturutkan hawa nafsu kita. Memperturutkan keinginan syahwat kita. Keinginan untuk melanggar ketentuan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kemudian kecenderungan kita itu dihentikan, direm, bahkan dibatasi dengan benteng yang kuat, yang kokoh agar jangan diteruskan. Kamu akan diganti oleh Allah dengan 700 kali kebaikannya. Apapun kebaikannya. Semua kebaikan yang dituntunkan oleh Rasulullah, yang diatur, ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan dilipat gandakan. Dalam salah satu Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladina yunfikuna ambalahum fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ini perumpamaan nafkah yang dikeluarkan, infak yang dibelanjakan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Masing-masing tiap bulir 100 biji. Jadi menjadi 700 biji. Ini luar biasa. Ya, sebagai penyemangat buat kita. Maka ini menjadi satu motivasi. Ya, kita bergegas bangun pagi-pagi. Ibu-ibu harus mempersiapkan menu masak untuk keluarganya, anak, suaminya dengan senang hati, dengan ikhlas. Suami membersamai anak-anak untuk sama-sama untuk sahur, ya, dalam rangka meraih, ya, kebahagiaan. Itu ibadah secara umum. Keistimewaan dari hadis ini disampaikan seperti itu. Kemudian keistimewaan yang kedua, bahwa ternyata di dalam hadis itu tadi disampaikan kecuali puasa. Ya, jadi puasa itu satu aktivitas yang dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qallallahu azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Ya. Puasa itu untukku. Ya, karena dengan puasa itu Allah yang akan membalas. Puasa adalah satu bagian dari ibadah yang privat. Suatu ibadah yang hanya diketahui oleh diri pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita bermain peran. Bisa jadi kita bermain sandiwara. Bisa jadi kita berpura-pura. Di hadapan manusia kita seakan-akan menjadi bagian orang-orang yang berpuasa. Tampak lemah kita, lesu kita, capek kita, lungkrah kita. Tapi itu semuanya sandiwara, bisa. Tapi ingat, Allah tahu, Allah mengerti, Allah melihat. Di dalam rumah juga demikian, tidak ada orang lain. Kita bisa makan sepuasnya, minum sepuasnya. Tetapi kita tidak melakukan. Ya, tetapi kita tidak melaksanakan. Tetapi kita tidak melanggar aturan-aturan yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Karena apa? Karena yakin bahwa Allah melihat kita. Allah menyaksikan kita. Ya. Maka kemudian kalau dua hal itu bisa kita kerjakan, kita laksanakan, maka patut, pantas kalau kemudian kita itu berharap akan kenikmatan di dalam puasa kita. Ya, pertama kita meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Secara dohir tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh,
dengan suami istri kita. Atau yang kedua, kita meninggalkan semua yang menyebabkan hapusnya, hilangnya, musnahnya pahala puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wasyarabahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, tetapi juga menahan diri lisan kita berkata yang baik. Lisan kita banyak menyebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk berkata yang jorok, yang kotor, yang kasar, menghujat dan sebagainya. Kaki kita juga melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, bukan ke tempat-tempat yang maksiat, ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Pendengaran kita juga tidak mendengarkan hal-hal suara-suara yang dilaknat oleh Allah. Ya. Mata kita juga tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya ibadah kita, ibadah yang berkualitas. Ibadah kita yang semata-mata mengharap keridhaan Allah, maka pantas, ya, maka patut kalau kemudian kita itu merasakan nikmatnya berpuasa, ya, karena kita mampu menahan secara dohir dan secara batin itu tadi. Maka kemudian dilanjutkan lisoimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqoi. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Pemirsa, pendengar, embun bagi rahimahumullah, kecenderungan condongnya jiwa itu apabila diperturutkan kebutuhannya. Diri kita, tubuh kita itu memberikan sinyal. Kalau kita lapar, pengennya makan. Kalau kita haus, pengennya minum. Seperti itu, sunatullahnya seperti itu. Tetapi karena kita mentaati aturan yang ditetapkan oleh Allah bahwa berpuasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka itu kita cegah. Sesuatu yang halal sebenarnya. Ya, tetapi karena kita menjalankan perintah Allah untuk berpuasa, shaum, maka tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan. Pada satu titik tertentu, batas akhir ya puasa itu selesai, ditandai dengan adzan maghrib, bahagia, merasakan betul bahagia kita. Ya, air dari gelas ya mengaliri ya kerongkongan kita, masuk ke dalam perut kita, bahagia kita rasanya. Penat, capek, lelah, haus, lapar pada waktu kita berpuasa ya dari subuh sampai maghrib, hilang semuanya, digantikan dengan satu kebahagiaan. Itu di dunia, Bapak dan Ibu. Kita merasakan itu cuma di dunia. Sudah bahagianya luar biasa. Ya, urat-urat telah basah, haus telah hilang. Dan kita yakin pahala sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kan gitu. Di dunia pun kita merasakan bahagia, lebih-lebih karena puasa kita dalam rangka mencari keridhaan Allah, bagian dari orang-orang yang taat pada Allah, menjalankan perintahnya, tentu jauh lebih bahagia pada waktu kita berhadapan dengan Allah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat nanti kita sudah di alam akhirat kan gitu. Bertemu dengan Allah dengan membawa amal kebaikan. Bertemu dengan Allah dengan membawa prestasi amal. Karena amal kita diterima. Kenapa diterima? Ya karena kita menjalankan aturan di dalam puasa itu sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasulullah tuntunkan. Artinya kita punya ilmu. Artinya kita paham mana yang membatalkan pahala puasa. Mana yang perbuatan kita sia-sia merusakkan pahala-pahala kebaikan puasa. Kita tahu, kita ngerti, kita rem, kita cegah, kita hentikan. Maka wajar kalau kemudian kita itu ya merasakan nikmat pada saat nanti kita ketemu dengan Allah. Apalagi Bapak dan Ibu, kemudian orang yang ahli puasa Ramadan itu nanti akan disediakan satu pintu yang khusus bagi orang yang berpuasa, yang diberikan nama pintu royan, khusus bagi orang yang berpuasa. Selain itu tidak bisa masuk. Selain itu tidak bisa mengakses.
Begitu habis orang-orang yang ahli puasa dipanggil, pintu ditutup kembali, dijaga malaikat yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tidak bisa disuap. Malaikat yang tidak mengingkari tugas-tugasnya, tidak berkhianat. Malaikat yang tidak ada rasa kasihan dan sebagainya, sesuai dengan tupoksi yang Allah tetapkan. Lah kita di urusan dunia saja untuk bisa mengakses satu titik tertentu yang dijaga berlapis-lapis saja kita tidak mampu, tidak bisa. Itu hanya penjagaan manusia, hanya penjagaan teknologi yang diciptakan oleh manusia, kita pun tidak bisa ya. Apalagi Allah yang membuat penjagaan. Maka ini tentu menjadi satu kabar gembira. Kalau kita berpuasa sebagaimana dituntunkan, wajar kalau kemudian kita itu akan memperoleh satu kenikmatan. Bahkan Rasulullah menggambarkan kepada kita, khusus ada satu pintu royan yang hanya bisa dimasukin oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga di Quran surat Al-Haqqah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, berfirman kepada kita semuanya, Kulu wasrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil kholiyah. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Allah tidak mendolimi kita. Allah tidak sedang membuat kita itu berat berkepayahan. Jasad kita mampu kuat untuk menahan diri berpuasa dari subuh sampai maghrib. Kuat, mampu, dan itu tidak dolim. Tetapi ternyata tidak banyak manusia yang mau bergegas bersegera menyambut itu. Hanya sebagian umat Islam yang mau menjalankan aktivitas ibadah puasa itu, insya Allah termasuk kita ya. Dan itu nanti akan mendapatkan satu balasan yang jauh lebih nikmat, jauh lebih hebat di akhirat. Diminta boleh kita makan minum sesuka kita, semau kita ya. Apa yang saat ini mungkin karena keterbatasan akses ekonomi kita, akses harta kita tidak bisa makan makanan sesuatu yang kita senangi karena tidak mampu kita mewujudkan, membeli, insya Allah nanti akan diganti oleh Allah di akhirat ya. Allah tidak akan memberikan satu aturan lagi, syariat lagi di surganya Allah nanti. Semua diperbolehkan, semua boleh dan boleh kan gitu. Itu tentu bisa kita rasakan sebagai bagian dari nikmat karena kita berpuasa. Nikmat itu bisa kita rasakan saat ini ya. Maka pendengar, pemirsa, pada kesempatan ini kami mengajak, mari ya tingkatkan iman kita, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih ada kesempatan, yang kita tidak tahu ajal kita sampai kapan. Ya, mumpung Allah masih memberikan kita kebersamaan ini, sehingga ini akan semakin memperkuat ukhuwah kita yang saling menguatkan ya, untuk kita sama-sama menjalankan aktivitas ibadah puasa dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang merindukan surga yang dikhususkan hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.